Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasri Ayu. Saya di sini ditugaskan sebagai PPL Mandiri. Yang dimana selama walaupun di sini kita dalam masa pandemi COVID-19, kita harus tetap belajar. Nah, sebelum mulai pelajaran, setidaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dalam masa pandemi ini kita tetap harus belajar di rumah. Nah, di sini sebelum mulai pelajaran, setidaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini kan saya membahas tentang Indonesia zaman masa praaksara. Nah, adik-adik, pada zaman ini ada yang tahu zaman praaksara itu apa? Enggak. Jadi saya menjelaskan bahwa zaman praaksara itu dimana zaman yang sebelum mengenal tulisan. Nah, belum mengenal tulisan. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Zaman sebelum mengenal tulisan yang ditandai dengan belum ada ditemukan kerangka tulisan mengenai kehidupan manusia. Mereka hidup dengan cara berburu dan mengambil bahan makanan yang tersedia di alam. Pada zaman praaksara ini juga mereka hidup sangat tergantung dengan alam. Tempat tinggal mereka pun masih berpindah-pindah atau memadan berdasarkan persediaan makanan. Oleh karena itu mereka juga selalu berpindah, sebab perpindahan mereka karena ada kekurangannya makanan yang tempat dia sebelum tinggal. Justru kayak hewan berburu untuk makan pun sudah mulai punah, itu sudah habis diburu oleh mereka. Nah, mereka sekarang pun masih yang dimana kehidupan mereka pun tidak jauh dari perpantaian atau sungai. Mereka hidup berkelompok agar mudah untuk berkumpul makanan. Nah, dalam berhidup kelompok terbagi dua kelompok. Yang pertama kelompok laki-laki. Laki yang bertugas sebagai mengumpulkan makanan atau memburu. Yang perempuan hanya mengumpulkan makanan. Yang perempuan hanya mengumpulkan makanan hasil buruan. Berburu ketika makanan tersedia habis, maka mereka menyediakan kebutuhan, maka mereka harus berpindah tempat untuk mencari tempat yang banyak makanannya. Dan mereka membuat alat dari batu yang seperti kapak genggam, alat serpit yang berguna untuk kayak membantu mereka untuk mencari pemburu makanan kayak gitu. Nah, di sini saya menjelaskan lagi tentang pembabakan masa praaksara. Adapun beberapa zaman berdasarkan diciptanya, yaitu pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, jadi yang
saya jelaskan ya sedikit. Pada masa zaman batu tua itu manusia hanya menggunakan alat-alat yang paling dekat seperti kayu, gitu, bambu, batu yang berfungsi sebagai kampak genggam yang untuk memotong kayu dan membunuh binatang. Ya, ini yang kedua, zaman Mesolitikum. Mesolitikum. Nah, ada tahu Mesolitikum itu apa? Enggak. Mesolitikum, ya saya jelaskan lagi ya sedikit. Pada zaman ini mereka menggunakan batu pipih atau batu landasan untuk menggiling makanan. Dari sini ciri-ciri kehidupan mereka dalam Mesolitikum itu, pada masa ini ditemukannya peninggalan sampah yang dapur yang seperti di Joko Mendinger itu, yang kayak bukit kerang yang ada di Tamiang itu kan, ada tahu, kayak di Sungai Yu Tahu. itu. Konon katanya pada masa itu ada kehidupan pada masa pra-aksara, karena ditemukan bukti-bukti kayak ada kerang yang pada saat ini tidak ada seperti itu lagi. Ya. Yang ketiga, zaman Neolitikum. Gitu. Ada yang tahu Neolitikum apa? Nah, saya jelaskan lagi ya, atau zaman batu tua ini ya. Zaman batu tua. Yang di atas tuh sama. Ini Paling batu salah ya. Oh ya, maaf ya. Ini batu tua, batu muda. berket. Maaf, itu zaman batu muda. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Zaman batu muda ini, pada zaman ini manusia sudah mulai munculnya kepercayaan kepercayaan terhadap makhluk, kayak animisme, hinduisme, yaitu animisme. Ada yang tahu? Ya, ada juga ya. Animisme ialah sebagai kepercayaan yang benda mati yang memiliki jiwa atau roh kayak gitu. Begitu Hinduisme, kepercayaan bahwa suatu benda mati yang memiliki kekuatan. Nah, yang terakhir saya jelaskan sedikit lagi tentang zaman Megalitikum. Nah, di Megalitikum pada zaman ini manusia sudah mulai percaya kepada nenek moyang yang pertama kali mendirikan kampung tempat tinggal mereka. Untuk menghormati nenek moyang mereka tuh, mereka membuat kayak seperti tugu, kayak tiang kayak gitu, membuat bangunan kayak gitu. Dan mereka untuk menghormati nenek moyang tersebut, mereka mendirikan seperti bangunan manir yang berupa tiang atau tugu. Mereka juga mendirikan dolmen atau meja batu tersebut yang berfungsi sebagai penutup sarkofagus atau peti kubur batu. Nah, di sini juga ada melakukan pemujaan untuk roh nenek moyang yang juga dilakukan pada punden berpundak-undak atau bangunan batu yang bertingkat-tingkat. Candi. Nah, dari sini saya jelaskan tadi. Adakah yang ingin bertanya? Kalau nggak ada ya udah. Jadi untuk minggu depan, adik-adik siapkan daun video untuk kita buat ulangan ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.